Baiklah adik-adik, pati kita buat minggu ini yaitu tertulis pada pati Tuhon, yang mana unang hom mangalangku lapatana ikon dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana asatoman rohata jala perman dohon pangalohata rori hatata yanggo akan nomor bagasi ikon masih parhamaloan jala sihaholongan. Baiklah adik-adik, kita sama-sama berdoa. Ale Tuhan debata, saya bergogoi mahami, mangulahon naobar tepat ini. Amin. Baik adik-adik, setelah kita mendengarkan hukum Taurat yang dibawakan oleh Kak Dina, itu harus diterapkan juga dalam kehidupannya adik-adik ya. Kita akan menyanyikan lagu I Love You Jesus.
Jala adok sada mulia nagadia, Huria atapana Kristen akan nagadia, dohon esasaan dosa, dohon iatai namadok, mulak maulun sogot daging mihalap namate, dohon dihamullah nasara. Amin. Baik adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Rasa Batak dari buku UMD nomor 754, Go Lasti Roha. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Pasti selalu dalam sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Baiklah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan di Minggu Pentakosta pada hari ini. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Baiklah adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita yang menjadi khotbah di minggu hari ini, yaitu tertulis dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 18. Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu." Demikian firman Tuhan. Ada di sekolah minggu semuanya, judul khotbah kita di Minggu Pentakosta hari ini adalah Kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus. Kemarin hari Kamis tanggal 13 Mei kita sudah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan pada hari ini kita merayakan hari turunnya Roh Kudus. Ya, dari Kisah Para Rasul 2 ini adik-adik, saat Roh Kudus turun ke atas para murid Yesus, mereka menerima kuasa yang dijanjikan Tuhan. Ya, dan pada saat kejadian itu, pencurahan Roh Kudus itu, sejak itu terjadi perubahan besar yang terjadi bagi para murid-murid Tuhan. Terlebih Petrus, ya, Petrus yang pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali dan sempat tidak percaya pada kebangkitan Kristus, namun setelah menerima Roh Kudus mengalami sesuatu dalam dirinya. Simon Petrus dengan penuh keberanian bangkit dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan adik-adik, dan menyatakan
kepada semua orang tentang Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut dan bangkit dari kematian. Dengan penuh keberanian Petrus berkata, dapat kita baca di Kisah Para Rasul 2:21 dikatakan, dan dengan penuh keberanian Petrus berkata, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dengan kata-kata yang sederhana adik-adik, Petrus membangun dasar-dasar pengampunan dosa dan keselamatan. Dan bagaimana Petrus bisa berkata-kata seperti itu semua karena pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang mengajarinya. Dapat kita baca dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Dan adik-adik, setelah mendengar khotbah Petrus, orang-orang yang hadir itu mengalami jamahan Tuhan yang luar biasa, diberkati oleh Tuhan. Mereka terharu dan bertanya, apa yang harus mereka perbuat? Lalu jawab Petrus, adik-adik, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dapat kita baca Kisah Para Rasul 2 ayat 38, ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jadi adik-adik, kita harus menyadari bahwa pekerjaan Roh Kudus itu adalah kuasa yang dikarunia Tuhan kepada kita. Kuasa untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, kuasa yang diberikan Tuhan kepada anak-anaknya, anak-anak sekolah minggu, supaya kita bisa berdampak bagi dunia. Ya, jadi adik-adik sekolah minggu yang sudah dikaruniai oleh Roh Kudus, kita mampu untuk menjadi berkat bagi semua orang. Melalui perilaku kita, perbuatan kita, ucapan kita, kasih kita. Ya, jadi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak akan memberitakan Injil dengan kata-kata yang berasal dari hikmat dirinya sendiri manusia, tetapi dengan kata-kata yang diajarkan oleh Roh Kudus. Ya, jadi kuasa Roh Kudus adik-adik sangat nyata dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu di Minggu Pentakosta pada hari ini, yaitu peringatan turunnya Roh Kudus. Kami sangat bersukacita karena kuasa Roh Kudus yang hadir dalam diri kami membuat menjadi semangat hidup kami, memimpin kami, menghibur kami, memampukan kami Tuhan untuk dapat melakukan yang baik dalam kehidupan kami. Berkati kami semuanya anak-anak sekolah minggu, berkati kami apabila Tuhan anak-anak sekolah minggu yang sakit Tuhan berikan kesembuhan. Untuk anak-anak sekolah minggu yang bersukacita, yang berulang tahun dalam minggu ini, Tuhan berikan panjang umur dan kesehatan. Berkati juga orang tua kami, pekerjaan orang tua kami, dan saudara-saudara kami dimanapun berada. Berkati para pemimpin bangsa kami, dan Tuhan hapuskan kami dari segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, Dede, untuk ayat hafalan kita yaitu tadi Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Kisah Para Rasul 2 ayat 38 bunyinya, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Itu ayat hafalan kita adik-adik. Selamat hari Minggu Pentakosta. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Shalom. Baik adik-adik, tadi firman Ama Pendeta bagaimana Kakak? Nah, setelah mendengarkan firman Tuhan yang sudah dicatat di buku catatannya dan juga sudah diberikan ayat hafalan, sebaiknya adik-adik dilakukan juga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah untuk mengakhiri ibadah kita akan menyanyikan lagu Aku Anak Raja.
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan menyertai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan.